なんですか。わかるだろう。誘惑しているのだ。Hai Minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronem. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime pertama yang ditonton Mimin dulu berjudul Hentong Ouji Tuwarawanai Neko atau disingkat Henneko. Anime ini menceritakan seorang remaja bejat hampir mirip seperti isi di anime sebelah bernama Yokodera Youto. Dan selain berwatak cabul, Yokodera juga memiliki sifat lain, yakni tak bisa mengutarakan keinginan aslinya pada orang lain. Hingga hal tersebut sering membuatnya kesulitan dalam menolak permintaan. Namun suatu hari, ia mendengar kabar tentang keberadaan sebuah patung kucing yang katanya bisa mengabulkan keinginan lalu berdoa di sana. Dan mulai dari sinilah, hidup Yokodera akan berubah secara drastis. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Yokodera yang sedang semangat squat di pojokan sambil menghadap tembok. Di mana squat tersebut tak lebih dari sekedar kamuflase agar dirinya bisa sepuasnya melihat para gadis berbaju kenang tanpa harus dicurigai. Dan tak lama, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang gadis bernama Tsutsukakushi Tsukushi yang merupakan ketua klub atletik dan berniat menjadikan Yokodera sebagai ketua selanjutnya. Tentu, hal tersebut bukanlah didasari tanpa sebab, karena melihat rajinnya Yokodera yang tak pernah bolos semenjak bergabung ke klub membuatnya dipandang spesial dibandingkan para anggota lain. Dan meski sempat ingin menolak, tapi dikarenakan kepribadiannya yang tak bisa menolak, remaja itu pun terpaksa menerima keputusan tersebut. Sepulangnya dari sekolah, perkenalkan rekan cabul seperjuangan Yokodera bernama Ponta. Tapi yang berbeda darinya hari ini adalah, ia mendadak menjual semua koleksi haramnya pada Yokodera karena bilang sudah tobat dari dunia perkocokan. Kemudian menceritakan kalau semalam ia telah berdoa pada patung kucing di bukit sambil berharap agar bisa menghilangkan sikap bejatnya. Dan tak disangka permintaan tersebut benar-benar dikabulkan. Alhasil malam harinya, Yokodera pun terus kepikiran akan ucapan dari sang sahabat dan memutuskan untuk melakukan hal serupa. Tapi bukan ingin menghilangkan sikap bejatnya, melainkan ingin menghilangkan kepribadiannya yang tak bisa bicara jujur. Dan tak disangka, di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Tsukiko yang salah paham mengira kalau Yokodera adalah seorang penjahat kelamin. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, di mana Yokodera pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya hendak ia lakukan. Tapi tiba-tiba, berhubung gadis itu sudah ditangkap, Yokodera lalu menjelaskan kalau ia berniat berdoa pada patung kucing di sana, serta Tsukiko rupanya juga berniat melakukan hal serupa. Dan pada akhirnya, pertemuan aneh itu membuat hubungan keduanya mulai terjalin. Dijelaskan, permintaan Tsukiko sendiri adalah untuk menghilangkan emosi kekanak-kanakan dalam dirinya, supaya bisa jadi lebih dewasa. Kemudian berhubung mempunyai satu tujuan, mereka pun lalu berdoa bersama di hadapan patung kucing. 顔に出なくなりますように。建前や嘘とかごまかしを言うことがなくなりますように。 Dirasa permintaan mereka sudah dikabulkan dengan dilihat dari hilangnya persembahan berupa bakpao Tsukiko serta pengikat Dakimakura Yokodera, kedua insan itu pun memutuskan untuk pulang. Tapi tanpa disadari, mereka telah melakukan hal yang akan disesali nanti. Keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, terlihat di depan gerbang sedang heboh karena terjadi aksi penembakan di depan umum pada seorang gadis bernama Azuki Azusa. Namun dikarenakan wataknya seperti Tuan Putri, gadis itu dengan sadis malah menghina sang cowok lalu menolak pernyataan tersebut. Dan disinilah efek dari patung kucing semalam mulai terlihat ketika Yokodera dengan berani tiba-tiba malah mengejek ukuran gunung kembar Azuki di hadapan para murid lain. Tak sampai di situ, Yokodera harus dikejutkan dengan kemunculan dari Tsukushi yang mencari keberadaan dirinya karena tumben bolos latihan pagi. Dan lagi-lagi, kutukan sang kucing kembali aktif lalu membuatnya secara brutal malah mengomentari penampilan sang ketua yang hari ini memakai celana olahraga bukannya berumur seperti biasanya.
変。 Alhasil setelah kejadian itu, Yokodera kini resmi menyandang gelar sebagai pangeran cabul. Tapi hal tersebut sama sekali tak membuatnya jadi pesimis. Dan tak disangka, ia mendadak didatangi oleh seorang gadis yang tanpa basa-basi langsung menjatuhkannya hingga terciptalah momen idaman setiap laki-laki di tengah kelas. Dan gadis itu ternyata adalah Tsukiko. Berbeda dari reaksinya semalam, ekspresi Tsukiko sekarang lebih datar atau bisa dibilang sama sekali tak merasakan apapun. Di mana hal tersebut tak lain disebabkan oleh permintaannya pada sang patung kucing lalu memohon untuk mengembalikannya. Akan tetapi, rupanya patung kucing tersebut bukanlah menghilangkan, melainkan memindahkan ekspresi yang tak diinginkan pada orang yang lebih membutuhkan. Dan berarti sekarang, emosi Tsukiko entah berada di siapa. 私はどうなるのですか？いや、待てよ、楽に笑える方法ならあるよ。 Meski tubuh Tsukiko sudah dikritiki oleh Yokodera sekalipun, gadis itu sama sekali tak tertawa, malahan hanya mengeluarkan ekspresi sengak. Dan karena sudah menyadari betapa pentingnya apa yang telah mereka hilangkan, kedua insan itu pun memutuskan untuk saling bekerja sama, mencari orang yang sekiranya tak membutuhkan ekspresi mereka, lalu membuatnya berdoa di hadapan sang patung kucing. Dan dengan begitu diyakini ekspresi mereka akan kembali. Pertama-tama, target Yokodera pun tertuju pada Tsukushi. Namun pertanyaan dilontarkan malah berujung buatnya jadi masuk UKS, dan tak disangka di sana ia bertemu dengan Azuki yang sedang tidur siang. Lantas melihat hal tersebut, Yokodera pun sedikit menggodanya hingga membuat Azuki jadi kesal. Tapi anehnya setelah melihat kehadiran Tsukiko di sana, gadis itu memilih untuk pergi. Sontak melihat hal tersebut, Tsukiko merundingkan kejanggalan dari sikap Azuki pada Yokodera, apalagi mengingat kejadian kemarin ia sama sekali tak marah ketika diejek mengenai ukuran gunung kembarnya, seakan-akan terlalu mendam emosinya. Dan dari hal itu ditariklah kesimpulan kalau Azuki lah yang menerima ekspresi Yokodera, terbukti dengan choker yang ia kenakan mirip seperti pengikat Dakimakura saat persembahan. Alhasil tanpa pikir panjang, Yokodera pun langsung bergegas menyusul Azuki, lalu mengutarakan keinginannya di depan publik, yang hal tersebut justru langsung menimbulkan kesalahpahaman di kalangan para siswa lain. Bahkan tanpa rasa malu, Yokodera juga bersedia menjadi anjing peliharaan Azuki jika perlu. Dan meski sempat ingin menolak, tapi karena ekspresi yang diterimanya dari Yokodera, membuat gadis itu pun terpaksa harus menerimanya. Lantas, dimulailah keseharian baru Yokodera, yakni saat pagi menunggu kedatangan tuannya, waktu jam istirahat diam-diam menjahili Azuki yang sedang tidur dengan mencoret pusarnya, lalu sepulang sekolah dihajar oleh Azuki. Dan begitulah rutinitas mereka di sekolah. Scene beralih pada Yokodera yang sedang berada di kereta berdua dengan Tsukiko, di mana tujuan mereka adalah pergi ke Animal Cafe yang tentu saja dengan tujuan utama Yokodera, yakni untuk melihat cosplay para pelayan, sekaligus merundingkan masalah Azuki pada Tsukiko. Tapi tanpa diduga, ia justru bertemu dengan Azuki yang rupanya bekerja sambilan di sana. Sontak hal tersebut langsung menimbulkan kesalahpahaman dari Azuki yang mengira kalau Yokodera sengaja datang untuk menguntit-nya. Namun hal itu langsung dihentikan oleh sang manajer, lalu Tsukiko segera bawa Yokodera pergi dari sana. Dan kita akan dibuat terkejut saat mengetahui kalau Tsukiko sengaja membawa Yokodera pergi ke Oyo. これはいわゆる一つのラブ。 Akan tetapi, tujuan kedatangan mereka bukanlah untuk menghangatkan diri, melainkan hanya sekedar berteduh sekaligus memantau pergerakan dari Azuki. Dan benar saja, tak lama keluar sang target yang lalu mereka pun hendak mengejarnya. Namun tiba-tiba muncul seorang pegawai Oyo dan jadi marah karena salah paham melihat keberadaan sepasang remaja, yang alhasil membuat mereka pun kehilangan jejak. はい。先輩、何？あれ、 Tak disangka, mereka malah melihat Azuki yang sekarang sedang bekerja sambilan di tempat konstruksi. Hingga hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar dari yang kita tahu kalau Azuki biasanya berstylernya seorang tuan putri. Lantas, karena alasan apakah orang kaya harus repot-repot bekerja sambilan? Berdasarkan hasil pengamatan Yokodera saat libur, Azuki diketahui tinggal di sebuah apartemen biasa, di mana saat pagi dirinya berprofesi sebagai pengantar koran, siang harinya menjadi pelayan, lalu ketika sore bekerja di tempat konstruksi. Dan itulah alasan kenapa ia sering tidur siang di sekolah. ストーキングしてたわけ？ Belum disebutkan alasan kenapa Azuki melakukan banyak pekerjaan. Tapi tujuan Yokodera menunjukkan itu semua bukanlah untuk mengejeknya, melainkan sebagai bentuk bahwa ia ingin lebih mengenal Azuki, lalu dengan serius mengajaknya untuk berkencan. Dan mungkin karena tersentuh melihat keseriusan Yokodera, gadis itu pun akhirnya bersedia untuk ikut. やった！ ちょやみね。 Singkat cerita, tibalah hari dinanti dan tentunya Yokodera datang sendirian.
Tapi tak disangka, Tsukiko rupanya juga ikut hadir dan diam-diam mengikuti mereka. Berbeda dari Kencan biasa, Kencan dengan Yokodera bisa terbilang agak brutal, di mana ia langsung mengajak Azuki pergi ke Bridal, lalu dilanjutkan dengan mendatangi klinik bersalin, yang spontan buatnya langsung mendapat bogeman kuat dari seorang Azuki. Tiba-tiba keluar Tsukiko dari persembunyiannya, hingga hal ini pun langsung menyulut api perselisihan antar dua orang betina dalam perebutkan seorang Yokodera, layaknya seperti seekor kucing dan anjing. Kemudian Kencan pun berlanjut dengan pergi ke time zone bertiga, dan perhatian Azuki langsung tertuju pada sebuah mesin capit boneka, sementara Tsukiko sendiri asik mengambil Poki. Akan tetapi berkali-kali ia mencoba, satu boneka pun tak kunjung didapatkan, hingga datanglah sang master Tsukiko, dan... Ya, hanya dengan sekali percobaan saja, gadis loli itu berhasil mendapatkan boneka incaran Azuki. Dan mulai dari sinilah kedekatan di antara mereka mulai terjalin, mulai dari bermain bersama, makan bersama, sampai Azuki dengan akrab menyuapi Tsukiko makanan. Lantas Yokodera senang melihat kedekatan mereka pun sedikit mengomentari hal tersebut, yang anehnya justru membuat Azuki jadi marah seperti sedang memendam sesuatu, lalu izin pergi ke toilet. Tsutsukakushi? Di waktu bersamaan, muncul Sukushi bersama para anggota klub, di mana ternyata Tsukiko adalah adik dari Sukushi dan langsung bilang ke sang kakak kalau ia sedang berkencan dengan Yokodera. Sontak mendengar pernyataan tersebut, tentu Sukushi pun langsung murka mengetahui adiknya jadian dengan orang cabul seperti Yokodera. Hingga tiba-tiba... Sementara itu, Azuki yang baru kembali dari toilet pun langsung dikejutkan karena tak melihat kehadiran Yokodera serta Tsukiko. Malahan ia justru bertemu dengan teman satu sekolahnya dulu, yang bukannya saling bercanda tawa karena sudah lama tak berjumpa, kedua gadis itu malah membuli dirinya. Dan hal tersebut juga disaksikan oleh Yokodera serta Tsukiko yang baru kembali. Alhasil, hal ini pun buat Tsukiko langsung kecewa, mengira kalau tujuan kencan hari ini adalah sengaja untuk mempermalukan dirinya. Bahkan gadis itu sampai meneteskan air mata lalu pergi dari sana. Mungkin dikarenakan trauma di masa lalu yang seakan bangkit kembali, membuat gadis itu kini jadi mengurung diri dalam kamarnya. Bahkan ketika Yokodera datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Azuki sama sekali tak mau mendengarkan selain minta Yokodera untuk tak menemuinya lagi. Lantas supaya bisa mendapat solusi atas masalah ini, Yokodera pun sengaja mengajak ketemuan dengan dua orang pembuli Azuki tempo hari, dan kedua gadis itu lalu mengaku kalau mereka sama sekali tak ada niatan untuk membuli Azuki, melainkan hanya sedikit menggodanya saja. Di mana semua bermula ketika sekolah mengadakan acara karya wisata ke Okinawa, namun karena Azuki tak mau ikut, mereka pun sedikit berbohong padanya kalau tujuan kepergian adalah ke Hokkaido. Dan tak disangka, kebohongan itu justru membuat Azuki jadi terbang sendirian ke sana. Sontak mendengar pernyataan tersebut langsung buat Yokodera jadi sedikit naik pitam lalu memutuskan untuk pergi. Dan hari itu juga, ia kembali mendatangi kediaman Azuki, yang kali ini tanpa babi bu langsung menyeret gadis itu keluar dari kamar lalu membawanya pergi entah kemana dengan taksi. Di mana selama perjalanan, Yokodera pun sedikit memberikan dorongan batin mengenai sikap Azuki kalau bahwasannya ia tak perlu lagi berlagak seperti seorang tuan putri untuk disukai, karena dasarnya memang sudah cantik. Dan ketika sampai di tempat tujuan, berhubung Azuki tak sempat pakai sendal, gadis itu pun dengan manja minta untuk digendong. Yang lalu selama digendong itulah, Yokodera pun beritahunya kalau mereka sedang menuju ke patung kucing di bukit, lalu dengan jujur menjelaskan alasan ia melakukan pendekatan pada dirinya, serta menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi. 嘘ついててごめんね。君を傷つけちゃった。 Meski harus membuat Azuki yang sudah terlanjur baper jadi menangis, namun supaya tak ada lagi dusta di antara mereka, maka Yokodera pun hanya memberikan sandaran padanya untuk menangis. Dan ketika sudah mendingan, mereka sepakat untuk tetap saling berteman, kemudian dilanjutkan dengan berdoa di hadapan sang patung kucing. Dan sesuai teori dari Tsukiko, choker Azuki mendadak menghilang lalu berpindah ke tangan Yokodera. Pertanda bahwa ekspresinya sudah kembali dan sekarang tinggal giliran Tsukiko saja. Keesokan harinya, saat Tsukiko sedang mengambil arsip, tak sengaja ia menjatuhkan sebuah kotak yang berisikan beberapa topeng, dan hal itu jadi bangkitkan memori sewaktu dirinya masih SMP,
Tepatnya ketika pertemuan pertamanya dengan Yokodera di taman, di mana alasan ia memakai topeng adalah untuk menutupi ekspresi wajah di hadapan para anak-anak TK supaya dirinya jadi lebih dihormati. Akan tetapi Yokodera pun menyarankan untuk mengenakan topeng lebih lucu ketimbang topeng seram yang ia pakai sekarang. Dan di waktu bersamaan, sekelopak bunga sakura mendadak masuk ke dalam baju Tsukiko yang lalu membuatnya minta tolong pada Yokodera untuk mengambilkannya. Akan tetapi, melihat adanya kesempatan dalam kesempitan, remaja Luknot itu pun sedikit mengusilinya dengan menggelitiki pusar Tsukiko, dan begitulah pertemuan pertama mereka dulu. Ketika sore, dalam rangka supaya bisa membuat Yokodera sadar akan pertemuan mereka dulu, Tsukiko pun menuangkan cerita tersebut ke dalam bentuk pertunjukan buku bergambar yang menceritakan kelanjutan setelah pertemuan mereka dulu. Di mana berkat saran yang diberikan oleh Yokodera, kini banyak anak-anak yang jadi lebih dekat dengan dirinya. Dan pada pertemuan itu, Tsukiko pun bilang kalau mulai bulan depan ia akan menjadi murid baru di sekolah Yokodera, serta berjanji untuk tak saling melupakan. Akan tetapi, Yokodera sendiri justru tak menyadari maksud sebenarnya dari pertunjukan buku bergambar itu, selain mengomentari ilustrasinya yang digambar dengan cukup bagus. Kemudian alur pembicaraan lalu keluar dari topik karena melihat kehadiran Sukushi yang sedang melatih para anggota baru. Dan Yokodera pun menanyakan alasan kenapa ia tak akur dengan kakaknya. Diceritakan, hubungan antara Tsukiko dengan Sukushi awalnya sangat dekat, mulai dari mandi bersama, tidur bersama, serta bermain bersama. Namun semua berubah ketika orang tua mereka tiada. Di mana hal itu jadi membuat sang kakak seperti menjaga jarak dengan adiknya. Lantas Yokodera yang terus terngiang akan ucapan tersebut pun beranikan diri untuk bicara dengan Sukushi pada esok harinya. Akan tetapi bukannya mendapat jawaban atas rasa penasarannya, remaja itu pun harus dihadapkan pada Sukushi yang kesal mengingat ia mengajak adiknya berkencan tempo hari. Alhasil demi keselamatan jiwa raga, Yokodera pun membuat alasan kalau yang dilihat saat kencan adalah adik kembarnya. Dan tak disangka Sukushi malah percaya. Dirasa situasi sudah lebih kondusif, Yokodera pun bertanya mengenai hubungan Sukushi dengan adiknya. Namun ekspresi Sukushi sendiri mendadak berubah, lalu meminta Yokodera untuk tak usah mencampuri urusan keluarga orang. Sontak mendengar ucapan tersebut, Yokodera pun menceritakan mengenai patung kucing di bukit, lalu memberitahu apa yang telah terjadi pada Tsukiko. Namun Sukushi jelas tak percaya akan hal tersebut karena nyatanya ialah yang telah membuat patung itu sebagai bentuk permintaan maaf ketika bertengkar dengan adiknya dulu. Tak menyerah begitu saja, pada keesokan harinya, Yokodera pun sengaja mengajak Tsukiko keluar supaya bisa mengorek info mengenai masa lalu dirinya dengan sang kakak. Serta berhubung sudah sekalian jalan, Tsukiko pun berniat membeli kostum dengan meminta referensi pada Yokodera agar membuatnya bisa lebih disukai oleh anak-anak TK. Akan tetapi seperti biasa, rekomendasi dari Yokodera pun tak jauh dari kata vulgar, yang tak disangka malah benar-benar dipakai oleh Tsukiko. Ketika mengantar Tsukiko pulang, Yokodera harus dibuat terkejut saat melihat ukuran rumah Tsukiko yang besar dengan bergaya klasik. Tapi yang paling mengejutkannya adalah ia sudah ditunggu oleh Sukushi yang tanpa basa-basi hendak memukulnya. Namun beruntung berkat alasan logis dari seorang Yokodera, Sukushi pun mengurungkan pukulannya lalu memberitahu alasan ia menjauhi Tsukiko. Keesokan harinya, supaya bisa lebih mengenal Sukushi, Yokodera dengan dibantu Azuki pun diam-diam masuk ke ruang guru, lalu melihat rencana masa depan dari seorang Sukushi. Dan ketika sore, ia sengaja mengajak gadis itu bertemu di bukit untuk menyelesaikan semuanya. Di mana supaya bisa berhadapan dengan Sukushi tanpa rasa takut, Yokodera pun minta bantuan pada patung kucing untuk memberikannya keberanian. Yang beruntung permintaan tersebut benar-benar dikabulkan dengan imbalan berupa sempak Yokodera. Hebatnya bukan beradu dengan saling pukul, kedua orang itu malah beradu dengan mengungkapkan rasa sayangnya pada Tsukiko. Mulai dari Yokodera yang berniat menjadikan Tsukiko sebagai adik perempuannya, sedangkan Sukushi yang memamerkan kebersamaan mereka dulu saat masih kecil. Dan tiba-tiba, tak disangka semua perkataan itu didengar langsung oleh Tsukiko, dan disinilah Yokodera pun mengeluarkan senjata rahasianya berupa rencana masa depan Sukushi yang berniat kuliah di luar negeri dengan pergi meninggalkan adiknya seorang diri. Alhasil karena sudah terpojok, Sukushi pun akhirnya jujur alasan ia ingin pergi ke sana adalah untuk bisa menikah dengan Tsukiko. Sekilas info saja, di negara persemakmuran Massachusetts adalah sebuah negara yang melegalkan hukum pernikahan sesama jenis, tapi tentunya melarang pernikahan sedara.
yang alhasil membuat rencana Sukushi pun harus kandas. Dan disinilah gadis itu akhirnya percaya kalau emosi Sukiko sudah diambil oleh patung kucing, lalu mengancam akan menghancurkannya jika tidak dikembalikan. Anehnya, patung tersebut mendadak kembali ke ukuran semula dan tiba-tiba jatuh sebuah bakpao hangat dari langit yang bisa kalian tebak kalau di dalamnya terkandung emosi dari Sukiko. Namun entah Sukiko yang mungkin sudah bahagia dengan keadaannya sekarang, ia memberikan bakpao itu pada kakaknya. Beberapa hari berlalu, patung kucing tersebut sekarang sudah kehilangan kekuatannya, serta entah kenapa Sukiko seperti menjaga jarak dengan Yokodera. Tapi yang paling mengejutkannya adalah ketika Yokodera pulang, rumahnya mendadak menghilang tanpa jejak. Sontak melihat hal tersebut, Yokodera pun mencoba minta bantuan pada sang sahabat, namun tentunya siapa yang percaya kalau sebuah rumah mendadak bisa menghilang. Sedangkan ia sendiri agak segan untuk menghubungi Azuki karena gadis itu sedang liburan bersama dua orang gadis yang sempat bulinya dulu. Di mana hal tersebut tak lain adalah permintaan dari Yokodera sendiri yang ingin merajut tali pertemanan mereka yang sempat renggang. Hingga pilihan terakhir pun jatuh pada Sukiko. Sewajarnya dalam situasi tersebut, Sukiko pun menyarankan untuk menelpon kedua orang tua Yokodera. Namun sayang, karena mereka sedang liburan jauh bersama tetangga sebelah, maka hal itu tak bisa dilakukan. Serta situasi semakin diperburuk dengan tiba-tiba turun hujan lebat hingga pada akhirnya muncullah jawaban yang kalian tunggu-tunggu. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya, selama perjalanan Yokodera hanya terdiam sambil sesekali melirik ke arah Sukiko. Dan ketika sampai, gadis itu pun persilahkan masuk lalu membawanya ke kamar mandi supaya Yokodera tak terkena demam. Namun satu hal janggal adalah entah didapat dari mana, Sukiko memberikan baju ganti pria pada Yokodera. Tapi karena pikiran kemeja itu sedang dipenuhi halusinasi, mengira kalau Sukiko nanti akan menerobos masuk, ia pun tak memikirkannya selain dia merendam menunggu Sukiko yang tak kunjung datang. Hingga tiba-tiba... Tanpa rasa malu, Yokodera dengan santainya berjalan memamerkan belalai gajahnya di hadapan Sukiko serta Sukushi. Hingga dilempar ia dengan botol deterjen yang tepatnya mengenai 2 biji gantung lalu membuat remaja itu jadi pingsan. Dan ketika tersadar, ia sudah berada dalam kondisi terikat, lengkap dengan pengawasan ketat dari seorang Sukushi. Akibatnya dalam kondisi seperti itu, ia pun hanya bisa pasrah menunggu sampai mereka tertidur. Serta tak luput Sukiko memberikannya sebuah botol jika sewaktu-waktu Yokodera ingin buang air. Singkat cerita, ketika Sukushi sudah tertidur, disitulah kesempatan bagi Yokodera untuk kabur. Di mana ia yang tak tahu harus kemanapun hanya berjalan tanpa arah tujuan dan malah kembali ke kamar mandi. Tapi hokinya adalah ia justru disuguhkan dengan pemandangan loli yang masih wangi sehabis mandi. Mengetahui nyawanya sedang dalam bahaya, otomatis membuat Yokodera langsung berlari sekuat tenaga hingga ia kebetulan melihat sebuah gudang yang lalu bersembunyi ke sana. Dan hanya bermodalkan penerangan dari sebuah sentak yang kebetulan ia temukan, remaja itu pun berjalan perlahan lalu melihat sebuah dakimakura, kasur, serta beberapa barang yang anehnya berasal dari kamarnya. Dan puncak itu semua adalah sebuah patung kucing besar. Pagi harinya, keberadaan Yokodera pun diketemukan oleh Sukiko yang ia sendiri terkejut ketika melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang. Namun fokus utama gadis itu tertuju pada koleksi hara milik Yokodera yang kebanyakan bergenre gunung gede. Dan tanpa banyak bicara, ia pun spontan merusak semua DVD itu. Kemudian saat di sekolah, terlihat Yokodera yang sedang membantu Sukushi sit up sekaligus mencari informasi mengenai patung kucing di gudang. Dan diketahuilah kalau patung kucing tersebut adalah dewa kucing yang disembah oleh keluarga mereka sejak turun-temurun. Namun bukannya menyimak informasi tersebut, perhatian Yokodera sendiri lebih tertuju pada gunung kembar Sukushi yang dari tadi naik turun tanpa henti. Alhasil, sekembalinya ke gudang, Yokodera pun mencoba membuktikan kesaktian dari patung itu, tapi bingung dengan permintaan apa yang harus ia minta. Hingga tiba-tiba muncul panggilan dari Azuki yang mengabarkan kalau ia sedang berada di pantai, dan membuat Yokodera jadi mendapat ide akan permintaan yang ingin ia minta. Ya, tanpa diduga muncul Azuki entah dari mana yang setelah dijelaskan situasinya, ia pun mengerti lalu sekonyong-konyongnya berharap agar Yokodera mengusap udalnya.
Dan benar saja, tiba-tiba muncul beberapa borgol disertai kesadaran lain yang seakan merasuki tubuh Yokodera, sehingga membuatnya langsung memborgol gadis itu dan memainkan udelnya. Tapi sayang, sebelum berlanjut ke aksi yang lebih brutal, Azuki pun membatalkan permintaan tersebut dan membuat semua kembali seperti sedia kala. Dari hal ini bisa kita simpulkan kalau patung kucing raksasa rupanya dapat mengabulkan sekaligus membatalkan permintaan dengan mudah. Yang hal tersebut cukup berkebalikan dengan patung di bukit. Dan mungkin dalam benak kalian sudah tahu alasan kenapa rumah Yokodera mendadak bisa menghilang. Lantas, karena kondisi di luar sedang hujan lebat, maka Azuki pun terpaksa tinggal sementara di kediaman Sukiko. Namun anehnya di sini adalah, Sukushi yang kita kenal sangat membenci Yokodera mendadak jadi baik padanya sampai terlihat lebih ke arah menggoda remaja itu. Dan saat Yokodera kembali ke gudang untuk tidur, tiba-tiba... わかるだろう。誘惑しているのだ。 Mendadak muncul Sukushi entah dari mana yang dengan agresifnya kembali menggoda Yokodera. Namun hebatnya, remaja itu masih bisa berpikir logis dan menolak ajakan Sukushi hingga hal tersebut mungkin buatnya jadi sakit hati lalu berharap untuk meminta kiamat. そんな世界は壊れてしまえばいい。 Dan kembali lagi, permintaan itu benar-benar dikabulkan oleh sang patung kucing yang membuat mereka pun terpaksa mengungsi ke rumah utama. Namun dari malam sampai ke pagi, badai tak kunjung mereda yang terpaksa membuat keempat orang itu jadi bolos sekolah. Akan tetapi masalah tak berhenti sampai di sini, karena mulai dari ponsel, telepon, sampai televisi tak ada sinyal sama sekali. Hingga membuat mereka pun jadi gabut tak tahu harus bagaimana. Dan tiba-tiba... ああ、すまん。私はちょっと家の中を見回ってこようと思うのだ。いくら家が広い。やはり来たか。 Keadaan semakin berbahaya saat melihat situasi di luar yang ternyata sedang banjir hebat dan perlahan buat air jadi masuk ke dalam rumah. Parahnya lagi saat mengungsi ke lantai atas, atap juga mengalami kebocoran sehingga jalan terakhir pelarian mereka adalah mengungsi ke ruangan rahasia milik Sukushi yang rupanya berisikan koleksi foto dari Sukiko. Lantas Yokodera menyadari kalau situasi semakin berbahaya pun menyarankan Sukushi supaya berdoa pada patung kucing untuk membatalkan permintaannya. Namun aneh, setelah dibatalkan sekalipun, cuaca masih belum berubah, melainkan hanya gudang saja yang kembali seperti semula. Dan di tengah kebingungannya itu, Yokodera tiba-tiba mendapat telepon dari Ponta yang menanyakan alasan kenapa ia bolos sekolah. Karena ternyata cuaca di tempat Ponta sendiri sangat cerah. Dan hal ini pun semakin memperjelas kalau situasi yang sedang mereka alami adalah akibat dari permintaan seseorang. Merasa pelakunya ada di antara mereka berempat, Yokodera pun minta bantuan pada Azuki untuk mengalihkan perhatian dari Sukushi. Sementara itu, ia akan bicara pada Sukiko supaya membatalkan permintaannya. Dan meski sempat berpura-pura tak tahu, tapi pada akhirnya Sukiko pun lalu mengaku kalau memang ini benar adalah permintaannya. Di mana ia yang kesepian tinggal berdua dengan sang kakak, berharap agar Yokodera juga ikut tinggal bersama mereka. Akan tetapi Yokodera dengan wajah serius menolak permintaan itu, hingga tiba-tiba... それしかないならそれでもいいと。ようやく自分を納得させたのに、それすらもダメなのですか。先輩は嘘つきです。 Dengan menggunakan pelukan hangat di tengah rintiknya hujan, serta kata-kata gombalan khas buaya darat, hal itu ternyata dapat memberikan getaran batin dalam diri Sukiko. Hingga akhirnya Loli itu pun buat janji untuk datang ke rumah Yokodera, lalu membatalkan permintaannya. Dan seketika itu pula, air yang membasahi tanah mulai kembali ke langit, tiang yang patah, jendela yang pecah, serta atap yang roboh mulai kembali seperti sedia kala. Dan langit juga kembali cerah. Beberapa hari berlalu, rumah Yokodera pun sudah kembali seperti semula. Dan terlihat Yokodera serta Sukushi sedang berada di kantor dapil, di mana ia berniat meluruskan kebohongan tentang adik kembarnya. Namun tak disangka, Sukushi yang terkesima melihat betapa bisa diandalkannya Yokodera ketika sedang terdesak pun sudah tak mempermasalahkan hal tersebut, malahan jadi muka hati padanya. Dan di waktu bersamaan, momen itu disaksikan langsung oleh Azuki yang spontan pergi karena sakit hati. 分かってたことだもん。別にショックじゃないもん。もしも悪い人がいるとしたら、どうか新しい自分に。 Entah apa yang dilakukan oleh sang patung kucing, tapi semenjak saat itu, sikap Azuki pada Yokodera mulai berubah, di mana ia hanya memperhatikan Yokodera dari kejauhan lalu pergi. Dan di tengah sesi curhatnya itu, tiba-tiba... Tanpa diduga, muncul seorang loli baru bernama Emi yang mendadak memeluk Yokodera.
Ya, mungkin ada yang baru ngeh kalau di video kali ini mengandung 75% loli dan hanya 25% saja gunung kembar yang normal. Namun kita kesampingkan masalah itu dulu karena Amy ternyata juga memiliki patung kucing tapi versi pocket yang membuatnya bisa menjadi adik dadakan dari Ponta. Di mana Yokodera yang belum menyadari hal tersebut pun dimintai tolong oleh sahabatnya untuk menemani Amy berkeliling sekolah karena kebetulan hari ini sedang persiapan untuk festival. Dan meski sempat ingin menolak karena sudah janjian dengan Tsukiko, tapi tiba-tiba 一生のお願いなの。ヨトお兄ちゃん大好き。beruntung Tsukiko bersedia mengalah karena dirasa tak akan mungkin Yokodera jadi sengak terhadap gadis sekecil itu. Tapi apakah demikian? Sesampainya di sekolah, mereka tiba-tiba didatangi oleh wakil ketua klub atletik bernama Mai yang mengira kalau Yokodera sudah melenceng dari jalan kebenaran. Di mana tanpa rasa malu keluar kata-kata vulgar dari mulut gadis itu yang sontak buat Yokodera pun langsung bawa Amy pergi. Hingga sampailah mereka sekarang ke ruang ganti wanita. Akan tetapi Amy yang kecewa terhadap perlakuan orang-orang pada Yokodera pun kembali menggunakan kekuatan Dewa Kucing di mana ia berharap supaya Yokodera jadi populer serta sekolah menjadi lebih menyenangkan. Dan betapa terkejutnya Yokodera saat keluar dari sana karena sekolah mereka mendadak ada kolosium, menara pisah, serta semua siswinya berseragamkan pakaian renang. Apalagi para gadis sekarang jadi memuja sosok dirinya. Namun meskipun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh pada Azuki serta ia juga masih berperilaku seperti biasa. Dan ketika pulang ke rumah, Yokodera yang kebetulan mengecek album foto, melihat foto dirinya, Amy serta Ponta, yang hal itu jadi bangkitkan memori pertemuan mereka dulu. Sekaligus membuatnya jadi sadar kalau Amy bukanlah adik dari Ponta, melainkan kelinci Ponta yang sudah dianggap adik oleh remaja itu. エミは一体何のために猫神にこんなことをお願いしたんだ。 Misteri semakin bertambah ketika Yokodera berpapasan dengan Ponta yang mengaku sedang mencari kelincinya. Dan ketika Yokodera bertanya tentang Amy, ia mendadak tak mengenal gadis itu, yang berarti Amy sudah membatalkan permintaan untuk menjadi adik Ponta. Akibatnya, Yokodera pun sekarang dilanda kebingungan tentang niatan sebenarnya dari gadis itu. Tapi di waktu yang tepat terlintaslah Azuki dan mungkin bisa membantu menyelesaikan teka-teki ini. Namun pertama-tama, Yokodera pun harus memperbaiki kesalahpahaman di antara mereka hingga dikejar gadis itu sampai ke gudang olahraga. Serta seperti biasa, ia pun kembali menggunakan gombalan khas abang-abang yang hal tersebut akhirnya berhasil menenangkan Azuki dan membuat hubungan mereka kembali seperti semula. こっちには構わなくていいわ。そっちはそっちのことをして。またね、横寺くん。 Keesokan harinya, Yokodera yang masih belum menemukan jawaban atas perilaku Amy, kebetulan bertemu dengannya lalu bertanya langsung pada gadis loli itu. Dan diketahuilah kalau Amy hanya ingin buat Yokodera ingat tentang janji mereka ketika bertemu. Tapi karena Yokodera tak kunjung ingat, hal itu pun spontan buat Amy jadi marah, lalu memutuskan untuk membatalkan semua permintaannya. あらゆる願いをなかったことに。アプキ腐れかぼちゃ、トーラスボケラソータークラス、かぼちゃたまりかぼちゃパーツ、あんたの母ちゃんジャックオーランド。 Di sini, Mimin jadi teringat tentang pesan dari salah satu guru killer sewaktu SD yang bilang untuk tak meremehkan seorang bocah. Karena meski terlihat tak berbahaya, tapi aksi nekat mereka yang bisa jadi membahayakan orang. Dimana ketika Yokodera sampai ke sekolah, nampak pintu masuk sudah ramai dipenuhi oleh para murid karena melihat Amy yang sedang duduk di pinggir pagar pembatas. Dan sontak melihat hal tersebut, Yokodera pun menggegas menyusul menggunakan jalan rahasia dari Azuki hingga sampailah ia ke tempat gadis itu. Jelas, terjadi adegan merajuk yang dilakukan oleh Amy, namun sekuat apapun Yokodera mencoba ingat, ia hanya bisa sampai pada pertemuan mereka dulu. Tapi tiba-tiba perhatian kedua orang itu langsung teralihkan karena melihat Azuki juga ikut berada di sana serta berperilaku aneh seakan bukan dirinya. Ya, hal tak disangka pun terjadi karena ternyata sang dewa kucing telah merasuki tubuh Azuki atas permintaan gadis itu sendiri yang meminta supaya terlahir kembali sebagai pribadi yang baru. Dimana jika ingin Azuki kembali seperti semula, maka Yokodera pun harus membatalkan semua keinginannya dan membuat semua yang telah ia lalui sampai sekarang tak pernah terjadi. Otomatis hal tersebut langsung buat Yokodera jadi dilema, tapi tentu karena nyawa Azuki jauh lebih penting, ia pun lebih memilih untuk membatalkannya. キャンセルする。それでいい。願いの取り消し、確かに聞き届けた。これより後者イタリア化の取り消しとその道具であるエミの抹消を開始する。 Tanpa diduga, Yokodera malah mencurangi seorang dewa. Tapi berkat hal itu pula, Azuki dapat kembali seperti semula dan member harem Yokodera tetap terjaga.
Setelah kejadian itu, patung kucing di gudang mendadak hilang entah kemana, serta hubungan Yokodera dengan Azuki mulai jadi semakin dekat. Bahkan gadis itu sekarang tak malu menunjukkan kemesraan mereka di hadapan para murid lain. Namun Yokodera pun harus dihadapkan pada masalah baru, yakni kecemburuan Tsukiko yang tak senang melihat kedekatan mereka. Di mana masalah bermula ketika Tsukiko mendapat ajakan pergi ke Italia, dan hal itu membuatnya jadi bimbang untuk menerima atau menolak undangan tersebut. Lantas dikirimilah pesan ke Yokodera untuk merundingkan masalah itu di rumahnya. Namun ketika Yokodera tiba, ia justru melihat Tsukiko yang sedang memegang sebuah gunting, lalu langsung menusuk bantal daki Makuranya. コードネーム NTT プロジェクトが今よりもういいんだ全て受け止めるだからもう Layaknya kucing dikasih ikan, Yokodera yang mengetahui kalau Tsukiko sedang bersembunyi ke dalam bantal daki Makuranya pun sedikit mengusiri gadis itu dengan menggelitiki kakinya tanpa henti. Hingga dipukullah ia oleh Tsukiko dan dimulailah pembicaraan serius mereka. Yang mana Tsukiko hanya ingin memperjelas urutan bahwa Yokodera harus lebih memperhatikannya karena ia yang lebih dulu mengenalnya ketimbang Azuki. Tapi semua berubah saat Tsukiko melihat album foto Yokodera dan melihat foto Emi yang diambil pada 2 tahun lalu. Akibatnya, sebelum sempat bicarakan masalah undangan, Tsukiko yang sudah terlanjur kecewa pun memilih untuk pulang. Namun secara tak sengaja, ia justru menjatuhkan sebuah amplop yang rupanya berisikan tiket untuk pergi ke Italia disertai sebuah surat yang menyuruhnya untuk pulang. Alhasil pada esok harinya, Yokodera pun mendatangi kediaman Tsukiko lalu membicarakan masalah tersebut pada sang kakak karena adiknya kebetulan sedang keluar. Dan diketahuilah kalau mereka disuruh pulang oleh sang kakek yang saat ini sedang berada di Italia. Sekilas info, sewaktu Tsukushi serta Tsukiko kecil dulu, mereka telah tinggal bersama sang kakek di Italia. Dan ketika Tsukushi menginjak usia 6 tahun, barulah mereka pindah lalu tinggal bersama sang ibu di Jepang. Dan mengingat semua kenangan yang telah mereka lalui di rumah ini, Tsukushi sudah membuatkan tekad untuk tetap tinggal. Namun anehnya adalah mereka tak bisa menemukan selembar foto pun yang menampilkan kebersamaan mereka bertiga. Serta adanya perbedaan pendapat dari sang kakek yang menyatakan kalau sang ibu hampir tak pernah tinggal bersama mereka. Dan di tengah kebingungan itu, tiba-tiba... 昔の senpai. Berhubung hari sudah semakin sore, Yokodera pun pamit untuk pulang. Dan ia juga ditemani oleh Tsukiko yang ingin berbelanja keperluan untuk makan malam. Serta mereka juga menyempatkan diri singgah ke taman demi bicara masalah terkait Yokodera yang lebih dulu bertemu dengan Emi ketimbang dirinya. Hingga spontan buat Tsukiko yang cemburu berharap agar bisa kembali ke masa lalu. 過去を直接確かめられたらいいのに。過去を直接確かめられたらいやいや、実に愉快な望みじゃないか。 Tanpa diduga, permintaan itu didengar oleh Dewa Kucing yang sekarang sedang merasuki tubuh kelinci Ponta. Dan dengan menggunakan kekuatannya, ia pun mengirim mereka kembali ke masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu. Dan perkenalkan, inilah Yokodera sewaktu kecil, di mana ia sedang menunggu kepulangan ibu Tsukiko bernama Tsutsukakushi Tsukasa. Kita panggil saja Tsukasa. Belum dijelaskan ada hubungan apa antara Yokodera dengan ibu Tsukiko ini. Tapi fokus utama mereka langsung teralihkan karena melihat perawakan sang ibu yang ternyata sangat berbeda jauh dengan di foto. Satu hal unik dari Tsukasa adalah, meski terlihat tak peduli, tapi nyatanya ia sangat baik pada Yokodera kecil. Bahkan ketika bocah itu menawarkan pada Yokodera serta Tsukiko untuk makan malam bersama, ia sama sekali tak melarang orang asing untuk datang ke rumahnya, malahan mengizinkan mereka untuk menginap. Dan sembari makan, mereka pun menyadari 2 hal dari Tsukasa, yakni ia seperti mengidap semacam penyakit batuk, serta wanita itu tinggal sendirian di rumah sebesar ini. 司さんは鋼鉄さんや月子ちゃんと暮らしてない。 Singkat cerita, saat pagi, mereka yang sedang sarapan bermenukan sari roti pun harus dikejutkan karena tiba-tiba mendengar suara klakson di luar yang ketika dihampiri ternyata ada Tsukiko kecil serta tak luput Tsukushi kakaknya juga datang. Di mana mereka ingin bertemu dengan sang ibu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Dan sembari menunggu Tsukiko membangunkannya, Yokodera pun mencoba mengajak gadis itu bicara, namun malah berujung buatnya jadi marah lalu melempari mereka dengan batu. あんな女、私たちを捨てた女。 Secara tak sengaja, salah satu batu justru mengenai kepala sang ibu hingga berdarah. Namun wanita itu masih berusaha sabar dan hendak menyentuh putrinya. Akan tetapi gadis keras kepala tersebut malah tak mau mengakui Tsukasa sebagai ibunya, lalu langsung pergi begitu saja. Di titik ini, hati Tsukasa sebagai seorang ibu pastinya langsung hancur berkeping-keping. Dan sebagai bentuk untuk menghibur diri, ia pun memilih abok bir kaleng sambil dihibur oleh Yokodera yang cosplay menjadi seorang anak perempuan.
sampai akhirnya mereka semua jadi tertidur. Kemudian ketika Tsukiko bangun, ia yang kebetulan mendengar suara mesin jahit dari salah satu ruangan, lalu melihat kalau ibunya sedang menjahit banyak pakaian untuk diberikan pada putrinya. Namun di waktu yang tak tepat, penyakit wanita itu kembali kambuh. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui kalau tubuh Tsukasa mengidap sebuah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan oleh sebab itulah, ia tak bisa terbang menyusul kedua putrinya pergi ke Italia. Dan alasan lain kenapa Yokodera kecil sangat dekat pada wanita itu adalah karena ia sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Dan jika kalian tanya kenapa nggak minta ke Dewa Kucing biar disembuhin, ya nggak tahu kok tanya saya. Keesokan paginya, Yokodera pun mendatangi hotel tempat Tsukiko serta Tsukushi menginap berkat petunjuk dari bungkus roti gadis itu. Dan tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan keinginannya untuk mempertemukan mereka dengan sang ibu yang saat ini sedang sakit. Serta sebagai bentuk untuk meyakinkan kedua gadis itu, Yokodera pun memberitahunya kalau selama ini ibu mereka telah membuat banyak baju untuk diberikan pada mereka suatu hari nanti. Hingga akhirnya perkataan Yokodera pun berhasil menyentuh hati gadis itu dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Sedangkan di lain tempat, Yokodera kecil yang tak bisa berbuat apa-apa selain melihat Tsukasa terbaring lemas, mulai teringat kenangan saat ibu Tsukiko itu mengukur tingginya di tiang. Dan hal ini pun menyebabkan kontradiksi dari pernyataan Tsukushi yang bilang kalau itu adalah kenangannya bersama sang ibu dulu. Dan kita akan mengetahui jawaban sebenarnya sebentar lagi. Kembali ke Yokodera yang baru sampai, ia dengan dibantu Tsukiko pun memakaikan baju buatan sang ibu pada dua gadis itu. Dan di sini Tsukushi pun mulai mengerti betapa sayangnya sang ibu pada mereka meski terpisah oleh jarak sekalipun. Namun harapannya itu langsung sirna saat melihat keadaan Tsukasa yang sedang terbaring lemas dan sontak membuatnya memohon pada mereka supaya menyembuhkan penyakit sang ibu. Akan tetapi seperti yang kita tahu, karena penyakit Tsukasa tak bisa disembuhkan, maka mereka pun hanya bisa terdiam. Hingga Yokodera kecil mendadak berdiri, di mana ia ternyata sudah mengetahui tentang keberadaan patung Dewa Kucing di gudang yang katanya bisa mengabulkan permintaan. Dan karena tak ingin membuat Tsukasa mati tanpa bisa membuat kenangan bersama putrinya, Yokodera kecil itu dengan ikhlas berharap supaya memori kebersamaannya dengan Tsukasa diberikan pada Tsukushi. Dan itulah alasan kenapa Yokodera tak bisa mengingat masa kecilnya dulu. Serta di waktu bersamaan muncul semacam lingkaran cahaya mengelilingi mereka yang mungkin adalah pertanda sudah waktunya untuk kembali. Tsukiko, gomen. この願いは僕のものだったんだ。Scene akhir menampilkan Yokodera yang kembali bersama Tsukiko ke waktu sekarang, dan Tsukiko sudah membuatkan tekad untuk tak pulang ke Italia. Di mana karena tak ingin berpisah dengan Yokodera, ia pun memutuskan untuk tetap akan tinggal. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Hentong Ouji Tuwara Wanai Neko kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime kali ini adalah, sayangilah ibumu sendiri, bukannya ibu tetangga. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa, mata nih.